Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Hidayat dengan NIM J1B023158 kelas TP 1. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang alat pemantau tanah dan tanaman. Alat pemantau tanah dan tanaman merupakan teknologi penting untuk meningkatkan hasil panen dan efisiensi pertanian. Pentingnya pemantauan tanah dan tanaman dalam pertanian. Pemantauan tanah dan tanaman secara berkala membantu petani memahami kondisi lingkungan dan tanaman. Informasi yang diperoleh bermanfaat untuk pengambilan keputusan tepat waktu seperti jadwal penyiraman, pemupukan, dan pengendalian hama. Selanjutnya ada teknologi alat pemantau terkini. Yang pertama itu sensor tanah. Sensor tanah digunakan untuk mengukur kelembaban tanah, pH, dan nutrisi. Yang kedua itu sensor tanaman. Sensor tanaman mengukur suhu dan kelembapan dan kadar klorofil. Yang ketiga itu drone dan satelit. Drone dan satelit digunakan untuk pemetaan tanah, tanaman, dan identifikasi penyakit. Yang selanjutnya itu jenis-jenis alat pemantau tanah dan tanaman. Sensor kelembapan tanah mengukur kadar air dalam tanah untuk menentukan jadwal penyiraman. Sensor suhu tanah mengukur suhu tanah untuk menentukan tingkat kecocokan tanaman. Sensor pH tanah mengukur tingkat keasaman tanah untuk memastikan kesehatan tanaman. Sensor klorofil mengukur kadar klorofil pada daun untuk menilai kesehatan tanaman. Manfaat penggunaan alat pemantau tanah dan tanaman: meningkatkan hasil panen, meningkatkan efisiensi, melindungi lingkungan. Meningkatkan hasil panen. Pemantauan yang akurat membantu meningkatkan efisiensi penggunaan air pupuk dan pestisida. Meningkatkan efisiensi. Penggunaan alat pemantau dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan keuntungan. Melindungi lingkungan. Penggunaan alat pemantau membantu mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Cara penggunaan alat pemantau tanah dan tanaman. Yang pertama itu pilih alat pemantau yang sesuai dengan kebutuhan dan jenis tanaman. Yang kedua, pasang sensor tanah dan tanaman dengan benar di lokasi yang sesuai. Yang ketiga, pantau data secara berkala dan analisis hasil untuk mengambil keputusan. Selanjutnya ada dampak positif dan negatif. Yang pertama itu kita bahas tentang dampak positif. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pertanian. Dampak positifnya itu meningkatkan efisiensi pertanian. Yang kedua, pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik. Yang ketiga, mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida. Yang keempat, meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim. Selanjutnya untuk dampak negatif, yang pertama itu biaya awal yang tinggi, ketergantungan pada teknologi, risiko kehilangan pekerjaan, dan penyalahgunaan data. Baik, di sini ada contoh dalam bentuk studi kasus yang saya ambil di area pertanian Sinar Baru. Penggunaan drone untuk pemantauan tanaman jagung di area pertanian Sinar Baru. Petani jagung di area pertanian Sinar Baru menghadapi tantangan terkait dengan pengendalian hama dan penyakit tanaman yang sulit terdeteksi dengan metode konvensional. Selain itu, perubahan iklim menyebabkan fluktuasi yang tidak terduga dalam kondisi tanah. Teknologi yang digunakan, yang pertama itu drone pemantau tanaman. Drone ini dilengkapi dengan kamera multispektral untuk mengidentifikasi kondisi tanaman dan mendeteksi stres tanaman. Yang kedua, analisis gambar dan data spektral. Gambar yang diambil oleh drone dianalisis untuk mendeteksi perubahan warna atau pola yang menunjukkan masalah pada tanaman, seperti kekurangan air atau serangan hama. Selanjutnya itu proses implementasi. Penerbangan drone rutin. Drone terbang seminggu sekali untuk memantau kondisi seluruh ladang jagung. Identifikasi masalah sejak dini mendasarkan data dari drone
Petani dapat melihat bagian ladang yang terinfeksi hama atau kekurangan nutrisi. Pengendalian hama yang tepat sasaran, pestisida hanya diaplikasikan pada area yang terinfeksi, mengurangi penggunaan bahan kimia dan penghemat biaya. Hasil, pengurangan kerugian akibat hama. Petani melaporkan penurunan kerugian akibat serangan hama sehingga mendapatkan 30%. Meningkatkan keberlanjutan penggunaan pestisida yang lebih selektif, membuat pertanian lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Baik, segitu saja dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.